Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik mengulik kinerja anak usaha BUMN karya di bidang properti dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Aryo Perbongso yang merupakan Corporate Rating Analis PT Pevindo. Pak Aryo, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Aryo. Ya, halo Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Aryo. Tadi juga sudah kita bahas di segmen sebelumnya bagaimana strategi dari anak usaha BUMN ini masuk ke dalam sektor properti begitu. Di tengah kondisi saat ini, tadi pun juga sempat Anda sebutkan permintaan properti sedang mengalami pelemahan. Sebelumnya sudah mengalami pelemahan, ditambah dengan pandemi kondisinya semakin sulit. Begitu juga dengan induk usahanya di bidang konstruksi yang sebelumnya sempat mengalami tekanan terdampak dari pandemi, meskipun saat ini berusaha untuk mulai bangkit kembali. Seberapa besar korelasinya Pak Aryo antara anak usaha dengan induk usahanya yang sama-sama mengalami tekanan dari sisi performa, kemudian juga dari sisi saling support begitu, terutama dari induk ke anaknya dalam hal ini? Kalau kami sih melihat porsi dari anak usaha properti tersebut terhadap perusahaan induk konstruksi itu sangat sebenarnya kecil ya Pak, karena hanya sekitar paling besar itu hanya sekitar 10% lah untuk dari sisi pendapatan. Dan dari segi utang pun kami sih melihat sebenarnya dari karena porsi utang itu juga tidak terlalu besar, sebenarnya masih bisa di cover oleh induk perusahaan konstruksi tersebut, walaupun sebenarnya induk perusahaan konstruksi tersebut itu juga sangat terdampak oleh refocusing budget infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sih. Jadi kami sih melihat perusahaan industri konstruksi tersebut, induk konstruksi, nah itu bisa mensupport anak-anak usahanya di bidang properti untuk memenuhi kewajiban di anak-anak usaha propertinya, baik di bidang dengan melakukan shareholder loan ataupun bisa juga menggunakan financial flexibility yang dimiliki induk usaha konstruksi yang sangat kuat, yang nantinya juga digunakan untuk anak usaha propertinya, seperti itu sih. Oke, dalam hal ini anak usaha BUMN karya di bidang properti ini lebih mandiri, tidak tergantung kepada induknya, begitu Pak Aryo? Kalau kondisi saat ini sih masih untuk dari sisi pemenuhan kewajiban saat ini masih belum terlalu ya Pak ya, karena seperti yang kita ketahui kondisi market saat ini agak sulit untuk perusahaan anak usaha properti tersebut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan operasional. Nah, kalau di saat ini itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya perusahaan subsidiary properti mana saja yang sebenarnya dianggap penting yang disupport oleh induk usaha konstruksinya, seperti itu sih menurut pandangan kami. Apakah ini termasuk kepada kemampuan pembayaran utang dari anak perusahaan BUMN karya yang bergerak di bidang properti, Pak Aryo? Betul Pak, juga termasuk dengan kemampuan pembayaran utang juga. Itu dibantu oleh, kami sih melihat sebenarnya dibantu oleh induknya sih, seperti itu. Baik, artinya ini masih bergantung kepada induknya dalam hal pembayaran utang, atau posisinya seperti apa? Tadi juga kita sudah bahas dari sisi kemandirian, Pak Aryo. Ya kalau sebenarnya karena hanya kondisi COVID-19 pandemi ini sih Pak. Kalau misalnya kondisi COVID-19 ini sudah selesai dan pasar propertinya itu sudah sudah kembali kuat kembali ya, mungkin kami sih merasa sebenarnya dari perusahaan properti tersebut itu bisa menggunakan uang dari operasionalnya untuk bayaran hutang. Tetapi karena kondisi saat ini sangat spesial ya, karena COVID-19 yang mana sebenarnya dimaklumi juga ya, oleh karena itu dari induknya yang menggunakan kekuatan induknya untuk memenuhi kewajibannya.
Baik, dalam hal ini dengan adanya induk dari anak usaha BUMN karya di bidang properti, potensi gagal bayar, kemudian juga jatuh tempo, ini sebenarnya bisa diminimalisir begitu Pak Aryo? Betul, Pak, betul. Seperti kita tahu sampai saat ini kan masih belum ada surat utang yang gagal bayar dari anak usaha properti ini ya Pak ya, karya-karya seperti itu. Karena kami sih melihat bahwa sebenarnya dukungan induk yang sangat kuat jika dari induk itu bisa memberikan seperti shareholder loan untuk pemenuhan kewajibannya, atau mereka juga bisa menggunakan financial fleksibilitasnya ya untuk istilahnya memenuhi kewajiban anak usahanya, atau dengan financial fleksibilitasnya juga bisa meminta pihak ketiga tersebut untuk melakukan restrukturisasi jatuh tempo untuk loan-nya juga. Itu juga salah satu opsinya juga sih. Seperti itu. Baik, mungkin saja ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi para investor di pasar modal, terutama bagi yang satu yang sudah listed di pasar modal, Pak Aryo. Ini juga bisa memberikan pertimbangan potensi dari gagal bayar dengan adanya posisi induk ini peluangnya lebih kecil begitu. Betul Pak, karena sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sisi rasio, memang sebenarnya itu tidak terlalu bagus ya Pak ya. Iya. Dan memang cukup sulit sih bagi perusahaan untuk melunasi kewajiban yang dimiliki kepada pihak ketiga. Tapi kalau misalnya kita linkkan antara anak perusahaan properti tersebut kepada induknya, dan bagaimana kekuatan induknya untuk menservis debt-debtnya, dan bagaimana induk usaha tersebut mempunyai fleksibilitas finansial yang untuk memenuhi merefinancing kewajiban anak usahanya, itu kami sih merasa sebenarnya cukup yakin sih untuk dalam memperpanjang nafas lah untuk anak usaha properti tersebut. Seperti itu sih Pak. Baik, dari sisi induk usaha, apakah ini juga akan memberikan dorongan juga kepada anak usahanya Pak ketika memasarkan salah satu proyek dengan nama besar dari induk usahanya, ini juga akan memudahkan mereka dari sisi ekspansi. Bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini? Kalau dari sisi ekspansi atau penjualan ya Pak ya, kami mesti melihat sebenarnya karena kondisi yang saat ini masih pandemi ya Pak ya, itu masih agak sulit, walaupun itu sebenarnya dengan menggunakan nama besar ya. Kalau dalam kondisi normal Pak Aryo? Mungkin kalau dalam kondisi normal mungkin bisa membantu Pak untuk jadi kepercayaan masyarakat terhadap anak-anak perusahaan tersebut itu menjadi lebih yakin lah karena induk usaha tersebut. Kami sih melihat memang bisa cukup menguat, tapi tergantung juga sih sebenarnya dengan strategi bagaimana strategi penjualannya itu, apakah dia itu lebih besar men-tap untuk high rise building atau ke perusahaan-perusahaan yang ke produk-produk yang landed, dan bagaimana tipe-tipe customer yang disasar gitu. Karena sebenarnya sebagian besar yang disasar oleh anak usaha properti ini kan sebenarnya lebih ke mid to high ya, yang mana itu lumayan agak terguncang juga sih dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Seperti itu sih kami melihatnya. Kalau misalnya sebenarnya kalau kalau kondisi saat ini ya, karena COVID-19 memang sangat terdampak, tapi kami juga melihat memberikan note juga catatan bahwa kemarin per November 2020 itu juga kan BI rate sebenarnya juga sudah diturunkan juga ya. Yeah. Jadi kami juga berekspektasi bahwa dengan turunnya BI rate tersebut itu dapat menurunkan suku bunga KPR, yang mungkin nanti setelah COVID-19-nya ini selesai juga mungkin bisa membuat kondisi properti bounce back lagi sih, karena tingkat suku bunga KPR-nya itu tidak terlalu tinggi seperti itu.
Baik, berbincang terkait dengan suku bunga acuan ini, Pak Aryo, di sepanjang 2020, Bank Indonesia sudah mengeluarkan beberapa kali kebijakan untuk menurunkan suku bunga acuan. Tapi dari respon perbankan sampai sejauh ini belum ada sinyal-sinyal begitu, Pak Aryo. Apakah ini Anda melihat dari proyeksi Anda tadi ini akan memberikan dampak positif lebih ke arah jangka menengah dan jangka panjang, Pak Aryo? Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana perkiraan industri properti pasca COVID-19 dari pandangan Pevindo. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Aryo. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.